Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas atau kita baca hadis pertama, hadis Mu'adz bin Jabal. Kita ingatkan kembali bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, "Usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tad'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Jadi Rasulullah berwasiat kepada Mu'adz, jangan tinggalkan setiap selesai sholat bacaan ini, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk mengingat kepadamu, wa syukrika, untuk bersyukur atas nikmat-nikmat, wa husni ibadatik, dan untuk melaksanakan ibadah yang baik. Di tiga hal ini diwasiatkan Rasulullah kepada sahabat Mu'adz, jangan tinggalkan. Mudah-mudahan wasiat kepada Mu'adz ini juga bisa kita amalkan, karena pada hakikatnya wasiat kepada Mu'adz ini juga wasiat kepada kita, gitu ya. Beruntung Mu'adz ini mendapatkan wasiat ini. Kita mengambil pelajaran dan mari kita amalkan. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah kita dimudahkan, lidah kita mudah untuk menyebut la ilaha illallah, hati kita mudah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang tidak dimudahkan untuk mengingat Allah. Sulit dia menyebut Allahu Akbar, sulit dia menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sulit dia menyebut Assalamualaikum. Tetapi alhamdulillah lidah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ibadah, mungkin kita seperti biasa terus beribadah. Nah, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita ini juga dimudahkan oleh Allah untuk memberikan ibadah-ibadah yang maksimal, ibadah-ibadah yang baik, ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya kemarin sudah kita baca dari Abi Umamah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi," barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap selesai salat wajib. Jadi selesai sholat wajib kita membaca ayat kursi. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada yang dapat menghalangi ia untuk masuk surga kecuali kalau dia tidak mati. Jadi kalau dia nggak meninggal baru tidak masuk surga. Tapi kalau dia meninggal, insya Allah orang yang mendawamkan, orang yang terus membaca ayat kursi. Jadi 5 kali dalam sehari semalam, ya kan? Setiap salat subuh ini baca ayat kursi itu. Maka insya Allah kita dijamin masuk surga. Nah, ini diantara pesan-pesan Rasulullah yang dapat kita lakukan setelah selesai salat. Ya, jadi jangan bingung. Kenapa? Apa yang harus kita baca? Nah, diantaranya ini. Walaupun sebelum-sebelumnya sudah kita sebutkan juga. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan baca hadis Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, rawahul Bukhari. Dari Malik bin Huwairith, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
Ini untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak melihat lagi Rasulullah, maka kita bacalah hadis-hadisnya, kita bacalah sunnah-sunnahnya. Nah, mudah-mudahan dengan itu juga kita dapat mengikuti bacaan-bacaan, gerakan-gerakan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Ibnul Amir As-San'ani, hadis ini hadzal hadis aslun 'azimun fi dalalatihi ala anna af'alahu sallallahu alaihi wasallam fi sholati wa aqwalahu bayanun lima ujmila minal amri bis sholati fil qur'ani wal hadits. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kata Imam Ibnul Amir As-San'ani, hadis ini adalah aslun azim. Jadi dasar yang sangat luar biasa tentang amalan atau pekerjaan, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Yang ini merupakan bayan, penjelas. Penjelas dari apa? Lima ujmila minal amri bis salati fil Qur'ani wa fil hadits. Apa-apa yang dibuat atau diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu ada perintah salat, tetapi masih umum, ya kan? Aqimus shalah. Nah, belum ada di situ bagaimana takbirnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana tahiyatnya, duduknya, bacaannya tidak ada. Baru diperintahkan salat. Nah, perbuatan dan perkataan Rasulullah inilah yang menjelaskan perintah tersebut. Maka kata beliau, ini adalah kaidah atau dasar yang sangat luar biasa menjelaskan tentang bagaimana tata cara salat, baik itu ungkapan atau perkataan, apa yang harus kita baca di dalam salat dan apa yang harus kita lakukan di dalam salat. Maka juga tidak benar orang yang hanya salat mengingat saja. Di ketika azan, oh ini sudah salat katanya. Berdalilkan dengan perintah Allah, aqimis salata lidzikri. Ya, salat itu untuk mengingatku. Jadi dia tidak perlu lagi ruku, tidak perlu lagi takbir, dia cukup mengingat Allah. Masuk waktu zuhur dia ingat Allah, alah salat dia. Nah, ini tidak benar. Karena itu perintah umum. Nah, perintah-perintah yang umum tadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, dijelaskan oleh Rasulullah dalam perbuatannya. Nah, inilah yang mestinya kita ikuti. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Rasulullah saja masih melakukan tindakan-tindakan ini, beliau mulai dengan takbir, kemudian beliau tutup dengan salam, ya, gerakan-gerakan salatnya, maka siapa kita? Siapa kita yang belum ada jaminan surga, tidak mau salat, ya, tidak mau melakukan gerakan-gerakan ini, atau dia salat tetapi dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya ada orang salat ya seperti tadi, mengingat saja. Ada orang juga tidak salat lagi, karena misalnya menganggap dia sudah sampai kepada makom ini gitu ya. Makom supaya dia tidak sholat lagi misalnya. Ini tentu tidak dibenarkan oleh syariat kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri orang yang sudah dijamin masuk surga, dia pun masih tetap melakukan sholat sampai akhir hayatnya, ya kan? Sakit-sakit pun masih sholat Rasulullah. Begitu juga kita. Ya, sakit-sakit bukan berarti istirahat dari sholat, bukan berarti kita berhenti dari sholat. Wa fihi dalalatun ala wujubi ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam fi ma fa'alahu fi shalah. Jadi dari hadis inilah ya kita dianjurkan, disyariatkan untuk ta'assi, ya, menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah, sebagai teladan dalam salat kita. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita salat kemudian selama ini
melakukan gerakan-gerakan sholat itu apa yang kita dapatkan masih belajar mungkin di pesantren atau di SD dulu, alhamdulillah itu ilmu-ilmu dari guru kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang belum kita dapatkan waktu itu, atau mungkin ada yang sudah diajarkan tetapi kita lupa untuk mengamalkan. Kalau seandainya ada yang mengajarkan kepada kita, ada yang mengingatkan kepada kita tentang gerakan-gerakan sholat, tentang bacaan-bacaan sholat yang datangnya dari Rasulullah, apa salahnya untuk kita terima gitu ya. Mungkin selama ini ada yang kita lakukan, oh tidak ada dari Rasulullah ini, terus apa gantinya? Begini misalnya. Maka kita tinggalkan yang tidak datang dari Rasulullah, kemudian kita amalkan yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada masalah sebenarnya, karena kita ini sholat ini ingin supaya diterima, ingin supaya sholat kita diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar supaya sholat kita ini diberkahi oleh Allah, sehingga dengan sholat kita ini ya, kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala yang dilakukan Rasulullah itu mesti kita ikuti gitu ya. Illa ma dalla dalilin illa li dalilin yukhassisu syai'an min dzalik. Kecuali kalau ada misalnya pekerjaan-pekerjaan yang ada dalil yang membolehkan gitu ya. Nah, seperti misalnya orang sakit boleh duduk. Nah, itu kan ada dalilnya gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, ini hadis singkat dan insyaallah kita banyak yang hafal. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Banyak ulama membahas tentang hadis ini, panjang pembahasannya. Bahkan di dalam buku Al-Umdah, Syarhul Umdah, Imam Ibnu Daqiqil Id itu beliau berbicara tentang hadis ini panjang lebar. Yang ulama sekarang yang sudah meninggal yaitu Syekh Albani dalam buku beliau Sallu kama ra'aitumuni usolli, sifat salat Nabi juga sallallahu alaihi wasallam juga ya, berdasarkan hadis ini beliau mengarang buku tentang sifat-sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.